Nah, hari ini kita akan membahas indeks global yang kembali koreksi nih. Gimana potensi IHSG? Apakah akan ngikut nih Pak gerakannya hari ini? Dibuka gap up, jangan-jangan ditutupnya merah. Atau gimana nih Pak? Mungkin boleh kita ulas sih hari ini. Oke, jadi kalau kita bahas IHSG turun atau mungkin minus, itu pasti suatu hal yang kita pasti hadapin lah ya hari ini. Tapi coba kita cari perspektif lain yang memang kalau misalnya my friends coba lihat bisa jadi salah satu insight ya yang kalau misalnya saya boleh bilang bukan mencoba menenangkan, tapi ada beberapa hal yang cukup menarik atau fakta menarik terkait perdagangan kemarin dan juga apa yang akan menarik ke depannya nih. Ini saya akan bahas lebih dahulu dari pergerakan pasar. Jadi saya share screen terlebih dahulu sebentar. Oke, jadi kalau tadi my friends perhatiin pembahasan dari Yuli sebelumnya, kita kemarin turun 7,9%. Yang menarik adalah nilai transaksi yang besar banget lah ya kalau boleh dibilang ya, karena normalnya kalau habis libur lebaran belum sepenuhnya tune in, orang tuh biasanya nunggu waktu seminggu atau 2 minggu lah, semingguan lebih lah minimal untuk benar-benar transaksi itu benar-benar akan naik lagi. Jadi kemarin bisa dibilang akumulasi dalam beberapa hari terakhir dari sisi negatifnya, dari sisi nilai transaksinya, bahkan dari sisi net sell asingnya. Jadi kalau misalnya my friends lihat, kemarin transaksi 20,9 triliun, dan asingnya itu kemarin net sell sekitar 3,8 triliun ya. Jadi kalau dilihat secara angka satu hari memang luar biasa besar banget kalau kita bagi, kalau kita bandingkan dengan rata-rata harian. Tapi kalau kita lihat dengan libur lebaran kemarin yang cukup lama, ya sebenarnya hampir sama kayak setiap hari kita ngeliat ada net sell asing sekitar 500-600 miliaran lah ya kalau boleh dibilang. Terus kalau misalnya dilihat juga yang menarik dari perdagangan kemarin adalah tadi yang seperti saya bilang dari nilai transaksi. Jadi kalau my friends perhatiin secara seksama, kemarin tuh transaksi untuk pasar regulernya itu sebesar 18,6 T. Jadi emang udah jarang banget kita melihat transaksi yang terjadi di pasar reguler ya, bukan di pasar secara keseluruhan. Jadi ini kita exclude pasar negosiasi sama pasar tunai. Jadi 18,6 T itu untuk nilai transaksi itu besar sekali dari rata-rata beberapa waktu terakhir inilah kalau kita boleh bilang. Dan kalau misalnya my friends lihat juga nilai transaksi ini besar ada di mana? Kemarin tuh ada di saham-saham perbankan ya. Jadi kalau my friends lihat saham-saham seperti BCA, BNI, Mandiri itu rata-rata nilai transaksi itu 2 sampai 3 triliun tuh. Jadi kalau kemarin seandainya berdasarkan data net sell terbesar itu emang ada di saham-saham perbankan ya dari net sell asing. Tapi kalau misalnya boleh dibilang secara nilai transaksi juga terjadi di saham perbankan ya. Jadi boleh dibilang asing emang banyak yang keluar dari perbankan. Tapi yang levelnya juga institusi nilainya besar transaksinya juga kemarin ada yang mulai tap in atau udah mulai masuk nih. Jadi kalau boleh dibilang ada tanda kutip perlawanan. Makanya kalau my friends lihat kemarin setelah IHSG itu dibikin aturan baru ARB-nya itu 8% atau lebih ketika dibuka transaksinya, kemarin kan langsung 9% kan ya. Langsung di hold, dibuka lagi setelah hold 30 menit, itu enggak sampai 10%, 11% enggak, tapi udah mulai agak perlawanan. Jadi kalau my friends lihat, setelah dibuka setelah hold, sampai penutupan range indeks itu berada di angka 7 sampai dengan mendekati 9% ya. Jadi ditutup 7,9%, tapi ya udah dia udah nggak turun lebih dalam lagi. Jadi bisa dibilang kemarin itu sudah mulai tanda kutip ada perlawanan meskipun belum maksimal lah ya kalau kita boleh bilang. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa sih yang kira-kira ke depannya akan terjadi? Jadi ini masih pasti berhubungan dengan headlines yang berhubungan dengan tarif ya. Dimana kalau kita tahu tarif ini akan efektif dalam waktu beberapa jam ke depan. Ya, jadi ini yang sebenarnya bikin marketnya agak deg-degan gitu ya. Apakah mungkin akan ada negosiasi di last minute negotiation-nya? Apakah mungkin ada atau tidak? Atau kayak emang ya udah jalan seperti yang sudah dipersiapkan atau tidak? Cuma kita memang harus bersiap untuk sesuatu yang terburuk ya, karena banyak banget negara-negara termasuk di Indonesia udah bersiap-siap kalau memang tarif ini diberlakukan dalam skala yang sudah ditentukan nih. Kayak kemarin Bu Sri Mulyani bilang bahwa akan ada keringanan pajak, ada keringanan beberapa hal yang lain. Jadi emang udah ya udah kita udah siap nih, harus siap nih kalau misalnya memang tarif ini sudah diberlakukan. Nah, hal menarik yang kita harus perhatikan dari kali ini adalah sebenarnya ini kalau my friends perhatiin ya, mayoritas negara-negara itu mau negosiasi, tapi Cina salah satu negara yang nggak mau negosiasi sama sekali. Bahkan kemarin terakhir mereka bilang bahwa mereka tidak akan mundur dari apa yang terjadi saat ini. Jadi kalau misalnya Amerika mau menerapkan tarif 104% tarif, ya udah jalanin aja. Kita juga tidak akan diam gitu. Jadi
ini sebenarnya adu kuat antara Amerika sama Cina ini emang impact-nya luar biasa besar banget, dan ini tidak akan terlihat dari si Cinanya untuk mundur, tapi memang dari sisi US-nya udah bilang bahwa ya kalau mau negosiasi ya silakan gitu. Tapi ini sepertinya tidak akan berlangsung seperti yang kita mau ya. Berarti maunya positif tapi kayaknya agak susah gini my friends, kecuali emang ada yang melunak dalam beberapa jam ke depan. Nah, terus dari keadaan sekarang ini apa sih yang harus diperhatikan? Memang kalau kita lihat dari sisi volatilitas ini nggak bisa dihindarkan ya my friends. Maksudnya ya bisa aja nanti tiba-tiba dibuka turun 3%, 4% itu sangat mungkin sekali. Tapi baik lagi ketika nanti membaik atau ada narasi yang ibaratnya mulai melunak dari salah satu pihak, seharusnya akan terjadi rebound yang cukup signifikan ya. Kemarin kita sempat lihat di regional, tapi pagi ini mulai melemah lagi karena ini mendekati waktu pelaksanaan efektif untuk penerapan tarif ya. Nah, beberapa hal yang kalau misalnya kita lihat cukup menarik di sini adalah, ini saya coba tampilkan. Beberapa negara, ini saya ngomong beberapa negara karena memang mereka sudah memberikan statement secara resmi ya. Ini salah satu adalah Cina. Di sini disebutkan bahwa Cina bilang bahwa dari sisi mereka itu akan bersiap-siap kalau memang harus, nah ini tadi saya baca sebentar ya. Jadi mereka udah bilang bahwa kalau misal, ini dia. Jadi kalau memang marketnya ini masih volatile, dari kemarin pun mereka udah bilang bahwa mereka akan memastikan bahwa marketnya mau distabilkan lah ibaratnya. Jadi Cina salah satu yang sudah declare bahwa mereka akan menjaga stabilitas pasar mereka. Dan dari sisi financial regulator di Cina pun juga bilang bahwa akan menaikkan porsi untuk perusahaan asuransi untuk invest di stock market ya. Jadi Cina salah satu yang sudah declare bahwa mereka akan menjaga, mereka akan memastikan bahwa meskipun ini sekarang volatilitas luar biasa, mereka akan masuk untuk menjaga kestabilan pasar. Dan beberapa waktu yang lalu di kemarin itu kalau saya lihat beberapa berita juga sudah menyebutkan bahwa mereka sudah mulai masuk ke pasar ETF-nya. Jadi kalau my friends lihat penurunan saat ini atau kemarin itu sudah nggak separah waktu pertama kali diumumkan tarif ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, nggak cuma Cina, ini juga ada kalau my friends lihat, sebentar, sudah terlihat ya. Nah ini kalau my friends perhatikan berita terakhirnya, sebentar. Nah ini nih, tadi kan saya sempat sebutkan ya bahwa dari sumber tertentu sudah disebutkan bahwa Cina akan ikut ambil bagian supaya menjaga kestabilan pasarnya. Nggak cuma Cina, tapi Taiwan pun juga mengaktifasi 15 billion US dollar stock stabilization fund mereka. Setelah kemarin indeksnya juga beberapa waktu terakhir itu turunnya signifikan. Korea Selatan dan India pun juga akan ikut untuk masalah likuiditas ini nih. Jadi kalau boleh dibilang, kalau dari news-news yang ada, negara-negara ini sudah mulai ikutan ibaratnya tanda kutip menjaga kestabilan pasar nih. Karena gimana pun juga kemarin itu turunnya tuh luar biasa beberapa hari terakhir ini, dan memang kalau boleh dibilang memberikan peluang tanda kutip saham-saham yang fundamental bagus di harga yang murah ya, meskipun kita nggak bisa bilang bottomnya di harga berapa. Nah pertanyaannya adalah di Indonesia ini gimana nih, apakah ada ciri-ciri yang mengarah ke sana atau enggak? Ini ada satu statement menarik, sudah saya close dulu. Setelah mungkin saya boleh bilang beberapa tahun ya, akhirnya ada statement menarik dari salah satu pengadaan besar di Indonesia, dari BPJS Ketenagakerjaan ya my friends. Jadi di sini bilang bahwa ini beritanya kemarin ya my friends, lihat yang mendekati waktu pasar tutup. Di sini dibilang bahwa BPJS Ketenagakerjaan lihat peluang investasi saham liquid saat ISG bergejolak. Di sini statement dari sisi BPJS bilang bahwa BPJS Ketenagakerjaan melihat adanya peluang koreksi karena sentimen global yang kurang kondusif dan dampak liburan panjang ya. Namun koreksi ini diharapkan bersifat temporer karena fundamental ekonomi dan perusahaan-perusahaan publik dalam negeri dalam kondisi solid. Terus juga dia menambahkan bahwa Trump tarif sell off sekarang akan menjadi momen emas bagi investor untuk membeli saham dengan harga murah. Jadi kalau boleh dibilang harapannya kalau misalnya seperti BPJS Ketenagakerjaan itu sudah memberikan suaranya, ekspektasinya dana pensiun yang lain, atau mereka juga pengelola dana yang lain juga lebih confidence ya, karena yang pengelolaannya ratusan triliun pun juga sudah mulai melihat bahwa ini adalah peluang yang cukup menarik. Apakah masuknya akan agresif atau tidak kita belum tahu, tapi yang kalau berdasarkan data terakhir tadi saya coba cek, alokasi BPJS saat ini itu nilai portfolio sahamnya sekitar 50 triliunan ya.
gedenya masih di SBN sekitar 500 triliunan, terus di deposito dan yang lainnya, pasar uang lainnya sekitar 100 triliunan. Jadi sahamnya memang nggak terlalu besar dibandingkan yang lain, tapi dengan adanya statement ini harapannya akan ada peningkatan dari si porsi dan juga bisa mendorong confidence level di perusahaan-perusahaan pengelola dana lainnya, terutama untuk yang lokal ya, untuk bisa masuk ikutan membeli atau menjaga kestabilan pasar saat ini. Jadi kalau ditanya apakah marketnya masih berpotensi turun? Jawabannya sangat mudah, iya. Apakah turunnya akan sekencang kemarin? Kalau ngelihat dari ada perlawanan kemarin, ngelihat dari narasi-narasi yang ada, harapannya tidak. Pertanyaan berikutnya lagi, apakah marketnya akan trading hold? Harusnya juga enggak. Dan kalau misalnya enggak dari penurunan yang enggak sebesar kemarin, dan juga ekspektasinya tarif sudah mulai sudah mulai berjalan efektif hari ini, harusnya kita bisa melihat bottoming itu dalam beberapa waktu ke depan ya, my friends. Jadi ekspektasinya bisa ada rebound lah dalam beberapa waktu ke depan yang cukup signifikan dari beberapa hari terakhir ini. Itu mungkin dari saya, Yul. Insight dari saya kembalikan lagi ke Yuli.